Follow Nur Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Razak, ya Jamal, ya Hakiki wal ma'rifati billah. Datoi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Engkaulah pembawa risalah ajaran agama yang mulia, insyaallah. Dengan jalan risalah yang kau berikan kepada kami, anak cucu umatmu ini, kami bisa merasakan bagaimana indahnya agama ini, bagaimana nikmatnya ketika berdialog dan bercakap-cakap dengan pencipta yang agung, zat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Insyaallah ketika kita berbincang-bincang, berdialog antara sesama manusia, begitupun ketika kita bercakap-cakap dengan Allah dengan menggunakan rasa, kita merasakan adanya Allah melalui rasa. Dan sesungguhnya rasa itulah kendaraan terbaik dan terindah ketika kita bertemu dengan pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat mencintai kita, mengasihi dan menyayangi kita. Kita pun sangat mencintai, mengasihi dan menyayangi. Ya Allah, karena banyak sekali pemberian yang diberikan kepada kita, yang kadang karena kesibukan dunia kita lupa dan lalai mensyukurinya, berterima kasih kepadanya. Ya Allah, banyak sudah Engkau berikan kepada kami, Allah. Tidak banyak yang Kau pinta kecuali hanya beribadah kepadamu, menyembah, bersujud, mencintai, mengasihi dan menyayangimu, memuji-muji namamu dengan menyebut berulang-ulang melalui zikrullah. Itu saja yang dimintai Allah. Itu saja yang dimintai. Segala yang kita puji, jangan kita puji kepada makhluk ciptaan. Marilah kita puji kepadanya. Kita puja-puja dengannya. Kita puji-puji dengannya, insyaallah. Masya Allah, ya Karim. Tidak sadar kita berjalan di punggung bumi ini sudah lama. Merantau sudah cukup panjang, insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita memperingati 1 tahun lamanya meninggal dunia kita punya abah, keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosanya di alam mustafa penantian, alam barzakh. Dan keluarga yang ditinggalkan selama ini insya Allah menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah, yang selalu merenung bahwa kepergian itu hanyalah pindah alam. Al-kubur awal manzila min manazil jilid dunia, wal akhirah manzilah min manazil akhir. Kubur itu terminal awal, stasiun awal, tempat persinggahan pertama ketika kita masuk ke negeri akhirat, dan menjadi terminal terakhir ketika kita meninggalkan dunia. Jadi dia terminal kubur. Oleh karena itu maka ya kemarin kita sudah bincang-bincang, kita sudah diskusi panjang asal muasal daripada jasmani dan asal muasal daripada rohani kita. Sudah lumayanlah cerita kita ya, insyaallah ya, insyaallah. Asal muasal jasmani kita mulai dari awal pertama dari alam, dengan alam apa? Alam wadi. Alam apa? Wadi. Alam wadi. Alam wadi di mana jasmani kita masih bercampur di dalam unsur api, angin, air dan tanah. Kemudian jasmani kita ini dipindahkan lagi ke alam yang kedua, namanya alam madi. Di alam madi jasmani kita sudah bercampur dengan makanan dan pohonan, minuman, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, hewan, daging dan segala macam. Kemudian dari situ jasmani ini dipindahkan oleh Allah lagi ke alam mani, karena makanan dan minuman itu sudah dimakan oleh manusia, maka bergabunglah jasmani itu ke dalam mani, disebut dengan alam mani. Lalu masuk ke alam berikut dari alam mani, jasmani kita pindahkan lagi namanya alam mani manikam. Di alam mani manikam itu jasmani ini dipertemukan oleh hubungan ibadah batin antara suami dan istri. Pertemuan antara alif dan ba
itulah disebut dengan alam mani manika. Setelah itu insya Allah sel telur atau spermatozoid dengan sel telur ovum bertemu, dipindahkan lagi ke alam rahim. Alam berikut dipindah lagi ke alam rahim, ya toh, alam rahim. Di alam rahim umur 4 bulan 120 hari kandungan istri kita, insya Allah datang kembali. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, dialog pengukuhan dan pengikraran akidah antara jasmani, antara jiwa dan ruhani. Ruh kita sudah kita jelaskan kemarin. Asal ruh kita pertama dari zat Allah. Setelah dari zat Allah dia pindah ke sifat. Ya. Setelah dia pindah ke sifat, dia pindah lagi ke alam nur. Setelah alam nur pindah lagi ke alam kalam. Dari alam kalam pindah ke akal. Lalu dia kembali menyatu lagi ke zat Allah. Dari zat Allah mengeluarkan lagi di alam ruh. Di alam ruh itulah ruh ini sudah dalam kesendirian. Di situ sudah berada ruh sejatinya datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruh sejati kita semua umat manusia ini. Kemudian ruh sejati kita dan ruh sejati baginda Nabi dipindahkan lagi ke alam yang berikutnya disebut dengan alam lil salam atau lil syahada. Di alam itu terjadi pengikraran akidah. Qul bala syahidna alastu bi rabbikum. Allah mengatakan, katakanlah aku ini Allah dan kalian itu adalah hamba. Pengikraran akidah itu terjadi, kemudian dipindahkan lagi ke alam berikut. Jadi pengikraran akidah antara ruh sejatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah disaksikan oleh ruh sejatinya kita semua yang lain. Itu di negeri yang bernama alam lil syahada. Di alam lil syahada itu lil salam atau lil syahada pindah lagi ke alam berikut namanya sodikun. Di situ bukan hanya ruh sejati saja yang ada, tetapi dengan jiwa. Jadi ada jiwanya baginda Nabi dan jiwanya kita semua menjadi saksi. Terjadi qul bala syahidna alastu bi rabbikum yang berikutnya antara ruh sejati kita semua dengan ruh sejati baginda Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mentok dipending lagi semua ruh sejati dan jiwa itu di alam yang baru namanya alam mustafa atau alam arwah. Disitulah kita punya ruh sejati semua dengan ruh sejati baginda Nabi bergabung dengan jiwa, bersiap-siap untuk menyatu menjadi nyawa, menanti diciptakannya jasmani manusia. Kemudian di situ juga ada jiwa jasmani yang sudah meninggalkan dunia menanti datangnya kiamat. Itu alam satu namanya alam arwah, alam mustafa atau insyaallah seperti itu. Lalu sambil menanti kita sudah tahu tadi, jelaskan tadi tentang proses penciptaan jasmani dari alam wadi, madi, mani, manika. Maka terjadilah. Maka ruhani ketika menyatu dengan jiwa disebut dengan nyawa. Paham? Ruh bukan jiwa. Jiwa tidak hidup kalau tidak ada ruh. Ada ruh masuk ke jiwa disebut dengan nyawa. Hiduplah jiwa itu. Jiwa itu yang sering kita tidur malam kita lihat dia jalan. Seperti diri kita itulah jiwa. Jiwa itu juga adalah merupakan nafas kita yang keluar dan masuk, sehingga kita mengibadahi jiwa itu dengan cara berzikir nafas. Zikir sesungguhnya kita sudah tahu dibagi ada 4 bagian: zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Zikir tubuh, zikir la ilaha illallah dengan menggunakan zahir. Zikir hati hanya diam saja, hati yang berzikir dengan menyebut Allah, Allah di dalam hati. Zikir nyawa itulah zikir nafas. Terserah kita menggunakan nafi isbatnya.
Allahu atau dengan kalimat zahir huwa. Tetapi lebih banyak kita menggunakan dan mengamalkannya dan menggunakan zikir nafas. Keluar nafas ini Allah, masuk nafas itu dengan hu, melalui alat yang disebut dengan hidung, napas hidung, atau terjemahannya napas alif, karena hidung kita berbentuk seperti huruf alif, maka disebut dengan napas alif. Datuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh dipesan dan diberi amanah oleh datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Ali, duduklah engkau bersila, angkatlah kakimu, letakkan di atas paha kirimu, katupkanlah kedua bibirmu, tutupkanlah kedua pandangan matamu, katupkanlah pendengaran telingamu, letakkan lidahmu ke atas langit-langitmu, membentuk semedid alif atau seperti huruf alif, tegak berdiri lidahmu dalam posisi katup bibirmu, katup pendengaranmu, tertutup kedua pandangan matamu. Matikanlah semua yang ada, yang hidup hanya Allah. Zikirlah dengan nama Allah. Allah. Biarkanlah la ilaha illallah dalam sebutan zikir itu menyebar sampai ke sumsum, sampai ke urat, sampai ke darah. Itulah cara bertafakur yang diamanahkan oleh datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu maka datuk kita Sayyidina Ali mengatakan bahwa nafas itu adalah rahasia Ahmad di dalam sholat. Sholat itu adalah rahasia Ahmad di dalam nafas. Maka sama dengan nafas ialah Ahmad. Ahmad itu adalah nafas. Maka nafas itu juga adalah jiwa. Ahmad itu juga adalah jiwa. Jiwa itu bernama Ahmad. Iya. Ya, saya berpikir kita sudah paham semua ya. Jadi hakiki paling tertinggi di jasmani ini adalah api, angin, air, tanah. Sebelum dia masuk menjadi makanan minuman, kemudian masuk di mani. Jadi asal muasal jasmani atau jasad kita dari unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Maka tidak mustahil kita punya daging ini selalu saja kita cuci, kita kasih bersih dia dengan kulit, kita punya kulit kita kasih bersih dengan sabun manapun, tetap dagingnya tetap ada. Hawa panas unsur api yang bersumber daripada nur Allah, nur Muhammad, itu selalu ada. Kemudian hawa sejuk dari rasa angin, unsur angin selalu ada. Semua empat unsur itu selalu kita rasakan di dalam kita punya jasmani. Tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari nur Muhammad. Paham ya? Ingat baik-baik itu. Tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pikir-pikir itu bagaimana caranya supaya kita kembali kita punya asal jasmani itu. Itulah caranya. Sementara ruh sejati, jiwa kita ini yang dihiasi dengan unsur hawa, itulah proses pembersihan itu bukan hanya di jasmani tetapi juga dengan jiwa. Kalau jiwa sudah bersih dan suci, jasmani sudah bersih dan suci, kita akan mulus berjalan bertemu dengan ruh sejati kita, bertemu dengan nur Muhammad, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam zat kita tiada, Allah yang ada. Jadi proses pembersihan cuma itu saja. Makanya mujahadah kita ini di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengenal jiwa, mengenal kita punya diri, kita mengenal kita punya jiwa. Begitu. Bagaimana caranya kita mengenal? Sebagaimana kita lap debu yang berada di cermin, supaya kita bisa melihat kita punya jiwa, kasih bersih debu-debu dosa, debu-debu kotoran dosa yang ada di jasad, darah, daging, tulang dan kulit, kasih bersih. Istinja kita,
ibadah batin kita dengan istri. Insya Allah kita kasih bersih. Siapapun yang kasih membersihkan dan mensucikan istinja ini, maka diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Mudah-mudahan walaupun hanya 5 menit terasa wangi. Kalaupun misalnya ibadah batin dengan istri menggunakan ilmu sunnah Nabi yang konsekuen, yang istiqomah dan sempurna, bisa dibuktikan maunah ataupun karomah yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak kita dilahirkan, insya Allah Allah kasih hidayah, kita tahu anak itu laki-laki atau perempuan. Kemudian anak yang lahir dari rahim istri kita tidak ada darah, kalaupun dia berada di darah nifas, tetapi badan kasarnya itu tidak kotor, tidak diliputi dengan darah. Oleh karena itu perawat, suster, dokter senang sekali kalau anak Islam, anak yang faham ilmu agama Islam, yang mengerti tata cara beribadah suami istri, istrinya pun melahirkan dalam keadaan tidak sakit. Kalaupun sakit itu sunnatullah, tetapi tidak begitu sakit. Cuma anaknya yang dilahirkan ada semacam kebesaran Allah, bersih adanya, sehingga perawat atau dokter tidak capek-capek lagi membersihkan atau mensucikannya. Dalam arti membersihkannya dengan air, karena bersih sekali, insya Allah. Mengapa? Karena teknis dan tata caranya kita mengikuti tata cara bagaimana ibadah batin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Itulah yang penting. Jadi barusan dalam taraf tingkat memproduksi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala manusia melalui alam mani, kita sudah mengamalkan sunnah Nabi yang begitu rapi dan tertib. Insya Allah kita diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita lahir dalam keadaan bersih. Bahkan dia sudah berada di posisi makom Adam dan makom Hawa, kita sudah tahu anak ini laki-laki atau perempuan. Karena kita laki-laki, suami yang tahu membuatnya, maka ilmu itu penting untuk kita amalkan. Kalau itu sudah mantap, maka naik lagi di pelajaran hati, pelajaran kolbi, pelajaran suara hati nurani. Bersihkanlah hati itu dengan material hati yang baik. Jagalah sifat-sifat dan watak hati, yaitu jauhilah takabur, iri hati, dendam, syahwat sangka, ujub, sombong, dan sebagainya macam. Itu penyakit hati. Kalau itu sudah mantap, insya Allah kita ketemu kita punya jiwa. Cermin tadi sudah bersih dari permukaannya. Jadi saya pikir kalau memang itu sudah mantap, maka kalau kita zikir, menggunakan zikir nafas, atau menggunakan zikir hati, atau menggunakan zikir zahir dengan suara yang keras, Allah kasih kita kasaf dan mukassafah. Hanya 2 saja perjalanan Mi'raj ini. Hanya 2 saja perjalanan ilmu hakiki mengenal diri ini. Kita mengenal kita punya diri sampai ke tingkat urat-urat, darah, daging, sum-sum, dan segala macam. Itu hanya ilmu dan pengetahuan. Tapi intinya hanya 2. Yang pertama kasaf mukassafah, yang kedua adalah mi'raj, berjalan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kendaraannya untuk kita bisa kasaf? Pembersihan dan pensucian. Apa kendaraannya supaya kita bisa mi'raj bertemu Allah? Adalah dengan kendaraan nafas. Paham ya? Jadi hanya 2 saja klimaks daripada perjalanan bertemu Allah atau mengenal diri. Kasaf mukassafah dan mi'raj, berjalan bertemu Allah. Kendaraannya adalah dengan zikir nafas atau zikir qalbi atau zikir zahar. Dan hidayah itu yang dikasih Allah. Tidak bisa kita mensengajakan dengan membaca mantra atau doa untuk kita bisa kasaf lalu kita bermi'raj. Itu beda dengan kita punya penglihatan gaib lainnya. Sebagaimana dikasih amalan, dia bisa melihat gaib. Tidak. Yang namanya mi'raj bertemu Allah, perjalanannya memiliki teknis dan ilmu sendiri. Gitu. Semuanya bersumber dari laduni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita sengaja-sengaja kasaf itu. Tidak bisa kita sengaja-sengaja kita mi'raj itu. Mi'raj itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj itu ditentukan oleh Allahumma Maha Besar dan Maha Dahsyat itu. Kemudian kasaf pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena faktor kebersihan fondasi kita, yaitu akal kita bersih dan suci, hati kita bersih dan suci, unsur-unsur yang ada di jasmani bersih dan suci. Saya pikir garis besarnya begitu Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berselawat kepada baginda. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya
صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه محمد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا جلال والإكرام. اللهم ya Allah ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan kedua bapak kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, ahlul bait kami ya Allah. Nasab dan turunan kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Hanya Engkau lah Maha Baik. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu, yang selalu membanggakan Engkau sebagai Tuhan kami, selalu mencintai, mengasihi dan menyayangi-Mu ya Allah. Insya Allah kepadamu kami berserah diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wa fiha subhanakallah wa ta'ala fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.